Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Dusna Cindy Ayu Putri dengan NIM 122011115 dari Prodi Manajemen Angkatan 20 STIE Bank BPD Jateng. Kali ini, saya akan menyelesaikan kasus atau soal mengenai mata kuliah Aplikam Statistik kelas 02. Langsung saja untuk soal yang pertama, bisa dilihat pada bagian sebelah kanan. Di situ sudah terdapat soalnya. Nah, di sini langsung saya isi pada bagian variabel view-nya, yaitu berat. Nah, untuk data view-nya langsung saja diklik. Kemudian untuk berat sausnya itu bisa langsung dimasukkan ya, sesuai dengan data yang ada pada soal. Nah, pada soal nomor 1 ini, pada uji Kolmogorov-Smirnov ini, yaitu terdapat data saus, berat saus cabai yang diproduksi oleh PT Saus Jaya, di mana di sini terdapat 15 data. Nah, ini langsung saja saya isi satu persatu, mulai dari berat yang pertama hingga berat yang ke-15. Untuk satuannya gram, tetapi ketika menginput pada aplikasi SPSS ini tidak perlu dimasukkan ya untuk satuan gramnya, jadi hanya memasukkan angkanya saja. Sebentar ya teman-teman, ini saya mengisinya agak lama karena memang mengisinya manual ya. Nah, di sini saya sudah selesai mengisi. Nah, untuk langkah yang harus dilakukan yaitu klik pada bagian Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, dan pilih yang One Sample KS. Jika sudah, maka akan muncul seperti berikut. Untuk variabel listnya, yaitu diisi berat. Kemudian untuk test distributionnya yaitu normal, kemudian diklik OK, maka akan muncul hasil seperti berikut dengan keputusan bahwa pada kolom assumption to toiletnya untuk diuji dua sisi adalah 0,730 atau 0,730. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,730 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0,365. Nah, di sini bisa dilihat bahwa probabilitas di atas 0,05, maka H0-nya diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Jadi untuk kesimpulannya, H0 pada soal pertama ini itu diterima ya. Oke, jika sudah, akan saya simpan terlebih dahulu untuk hasil nomor 1 ini sebelum saya lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Oke, di sini sudah saya simpan. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, yaitu uji data 2 sampel berhubungan atau dependent. Di sini langsung saja saya isi pada bagian variabel view-nya, yaitu sebelum dan sesudah, sesuai dengan
data yang tertera pada soal. Oke, maka langsung saja saya isi pada bagian data view-nya. Untuk tabel sebelum dan sesudah itu disesuaikan dengan data yang ada pada soal ya, data yang tersedia pada soal nomor 2. Di sini terdapat 10 hasil pengukuran masing-masing. Nah, untuk yang sesudah ini saya salah karena tadi desimalnya belum dinolkan. Untuk mengeditnya, setelah ini akan saya ubah untuk desimalnya yaitu 0 pada bagian yang sesudah ya. Nah, ini untuk desimalnya saya ubah. Kemudian kembali pada bagian data view, dan untuk koma nolnya sudah hilang. Nah, langkah yang harus dilakukan untuk mengerjakan soal nomor 2 ini yaitu klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, dan pilih yang to relate samples. Nah, akan muncul seperti berikut. Untuk variabel pertamanya yaitu sebelum, dan untuk variabel keduanya yaitu sesudah, dengan tes tipenya yaitu Wilcoxon. Jika sudah diklik OK, maka akan muncul hasil seperti berikut. Nah, bisa dilihat bahwa pada kolom asymptotic tailed-nya untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,016 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0,008. Di sini dapat disimpulkan bahwa probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak, atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Jadi untuk soal nomor 2 ini H0-nya ditolak ya, karena probabilitasnya di bawah 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Oke, jika sudah maka akan saya simpan lagi untuk jawaban nomor 2 ini. Dan kita akan lanjut untuk soal yang selanjutnya atau soal yang ketiga. Nah, di sini bisa dilihat untuk soal yang ketiga yaitu mengenai uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Di situ langsung saja diisi pada bagian variabel view-nya yaitu salesman dan kelompok, dan di sini untuk data view-nya sudah saya isi di awal supaya tidak terlalu lama makan waktu. Langsung saja untuk mengetahui hasilnya. Ini untuk values-nya. Untuk value-nya yaitu dimana untuk kategori 1 merupakan kelompok pelatihan dan kategori 2 yaitu tanpa pelatihan. Nah, langkah yang harus dilakukan yaitu klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, dan pilih yang two independent samples. Maka akan muncul hasil seperti berikut. Nah, untuk tes variabel listnya yaitu salesman, dengan grouping variabelnya yaitu kelompok. Untuk define groups-nya yaitu 1 dan 2. Untuk tes type-nya yaitu man Whitney U.
Jika sudah diklik OK, maka akan muncul hasil seperti berikut. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman, pada bagian rank sama tes statistiknya. Bisa dilihat hasilnya bahwa pada kolom asymmetric to toiletnya untuk diuji dua sisi adalah 0,000, dan di sini dapat dilihat bahwa probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Jadi untuk hasil nomor 3 ini H0-nya ditolak ya, karena data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan, sehingga H0-nya ditolak. Itu bisa dilihat pada bagian probabilitasnya, yaitu di bawah 0,05. Nah, jika sudah akan saya simpan untuk nomor 3 ini, dan kita lanjut untuk soal yang keempat, di mana di sini terdapat uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependen untuk kategori coklat, stroberi, keju, dan juga kelapa. Di sini sudah saya isi pada bagian variabel view-nya. Di sini merupakan perusahaan biskuit ya, dengan 4 rasa, mulai dari coklat, stroberi, keju, dan juga kelapa. Nah, di sini terdapat hasil penilaian ke 10 orang terhadap produk yang ditawarkan. Ini langsung saja saya isi satu persatu, mulai dari tabel yang coklat. Mungkin ini akan memakan waktu lumayan lama karena saya mengisinya manual. Untuk data soal yang nomor 4 ini tadi belum saya persiapkan di awal. Oke, jika sudah, maka langkah yang harus dilakukan yaitu klik pada bagian Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, dan pilih yang correlate samples. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Untuk tes variabelnya itu dimasukkan semua ya, keempat rasanya. Nah, jika sudah, langsung saja diklik OK, maka akan muncul hasil seperti berikut. Ini tadi untuk tipe tesnya yaitu yang Friedman test ya. Terlihat pada kolom x-axis to toiletnya untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini dapat disimpulkan bahwa probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung
menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Oke, jika sudah akan saya simpan untuk nomor 4 ini. Dan untuk pembahasan pada kali ini sudah selesai mulai dari nomor 1 hingga nomor 4. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.